Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membacanya dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang pertama yaitu Alkitab, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Yang artinya, sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka, apakah kamu tidak mengerti? An-Nur yang berarti cahaya. Dinamakan An-Nur karena dengan cahaya tersebut, umat manusia mampu mengetahui hal-hal yang rumit. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Al-Huda memiliki arti sebagai petunjuk. Dinamakan seperti itu karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Az-Zikr, yang berarti peringatan. Penamaan ini berarti menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran memuat berbagai peringatan bagi umat Nabi Muhammad sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Furqan yang berarti pembeda. Penamaan itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya
agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang pertama, keimanan atau tauhid, yaitu ajaran-ajaran tentang kepercayaan atau keimanan kepada Allah, meliputi iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada para rasul-rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, yaitu ajaran tentang ibadah, yaitu pengabdian makhluk kepada Sang Penciptanya. Yang ketiga, yaitu hukum dan peraturan, yaitu ajaran yang mengatur tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan segala tindakan manusia dalam segala bidang, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang keempat, yaitu wa'ad dan wa'id, atau disebut juga dengan targhib atau tarhib. Wa'ad adalah janji dalam bentuk harapan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal. Sedangkan wa'id adalah janji yang berisi ancaman yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar dan berbuat kejahatan. Kelak, mereka akan ditimpa kemurkaan dan azab sebagai balasan atas kekufuran dan perbuatan jahat yang dilakukan. Yang kelima, yaitu riwayat atau cerita mengenai perjuangan yang dialami oleh para nabi dan rasulnya. Al-Quran juga menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran. Lalu yang keenam, yaitu dasar ilmu pengetahuan selain dari pokok-pokok ajaran yang disebutkan di atas. Itu Al-Quran juga berisi dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang.